yang ingin merusak sejarah marwah Nusantara, lebih-lebih adalah imigran Yaman yang mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, tetap kita bongkar sampai kapanpun. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, problem bangsa kita ini, disadari ataupun tidak, di sini ada grand design. Kenapa kita selalu membongkar dari oknum-oknum yang betul-betul menyalahgunakan sejarah yang ada pada diri-dirinya habaib? Karena yang kita lihat, para habaib ini sudah punya desain, kalau kita anggap sebagai pembodohan massal. Nanti kita ungkap. Nah, kalau Muhyiddin dikatakan pembodohan massal, pastinya, wah kamu itu tahu apa tentang Habib? Antum itu nggak tahu, dia lebih mulia. Dijawab Pak Mujib, saya mah bukan antum. Gitu. Ingat satu catatan, ada pembodohan massal yang menjadi problem bangsa kita, yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kesucian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampaikan? Banyak para habaib yang menghinakan ulama-ulama kita, apalagi para kiai kita yang dekat dengan pemerintah, disebut orang-orang yang khianat kepada baginda Rasul. Sementara dari para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Satu, itu sudah gejala pembodohan massal. Masa kita dituntut untuk husnudzon kepada para habaib, sementara kepada para kiai harus suudzon? Nanti dulu. Saya kemarin sampaikan, kalau pembodohan massal ini sudah melekat kepada anak bangsa, dua yang akan menjadi kerusakannya. Satu, mentalitas yang rusak. Yang kedua, akidah. Ada kiai yang dekat dengan pemerintah, disebut kiai dunia. Ada ulama kita yang dekat dengan pemerintah, disebut ulama yang khianat kepada Rasulullah. Sementara para habaib yang dekat dengan pemerintah tidak pernah mereka bahas. Ini namanya kemunafikan. Padahal hadisnya yang disampaikan sama. Bahar bin Smith itu sering menyampaikan hadis ini. Rizik Syihab juga sama. Taufik juga sama. Ini Habib semua. Kalau saya katakan mereka ini menjilat ludah sendiri. Andalannya begini. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik begini. Al-ulama umana'ur rusul, walaupun si Bahar salah bacanya, bukan al-ulama umana'ur rasul, al-ulama amana'ur rasul katanya. Goblok, itu bukan pinter. Bukan amana'u, umana, saya benerin ya. Itu yang di kajian di Tajul Alawin kemarin, saya tadi nonton. Oh begini ternyata, itu ada doktrin besar-besaran. Hanya gara-gara kejadian Tuan Guru Bajang itu loh Gus, itu dikata-katain ulama kita. Padahal para habaib itu loh, tidak ada selain orang Indonesia, wabil khusus orang-orang NU yang memuliakan para habaib. Maksudnya yang berlebihan, gak ada. Wong di Mekah itu yang kita nggak bisa bedain tuh mana Habib sama yang bukan, sama-sama biasa aja. Hanya di Indonesia harusnya bersyukur mereka dengan warga Nahdliyin, warga masyarakat bangsa Indonesia. Ulama kita dikata-katain penjilat mah dan lain sebagainya. Harusnya sadarlah, sebelum Anda ngomong tentang ulama kita tuh, habaib yang merongrong pemerintah kamu lurusin. Kalau memang adil. Ini kan enggak doktrin, menjadi doktrin. Kemarin menyampaikan begini, Bahar bin Smith, al-ulama umana'ur rusul, tapi bacanya al-ulama amana'ur rusul. Saya katakan salah. Kenapa? Karena di sini umana, jamak taksir ya. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah Rasul. Ala ibadillahi ma lam yukhalitus sultan. Yang memegang amanah Rasul untuk mengurus seluruh umat selagi dia tidak berpolitik, selagi dia tidak masuk ke ranah
pemerintah. Ingat, di dalam syarah hadis ini bukan larangan ulama dengan pemerintah, tapi malam yukhalitu sultan fi zulmi, ay fi zulmi, harusnya dijelasin tuh si bahar itu. Jangan sampai ada dalam mindset masyarakat kita, wah ada ulama kita nih dekat dengan presiden, akhirnya disebut penjilat. Nanti begitu mindsetnya. Jelasin sarahnya, malam yukhalitu sultan ini fi zulmi, artinya bercampur baur dengan pemerintah yang zalim. Giliran Mufti Batavia yang kita bahas, yang jelas-jelas Mufti Batavia ini bercampur baur dengan kolonial Belanda, pemerintah yang zalim kepada masyarakat Indonesia. Dia katakan orang soleh. Ini kan sudah berbeda jalur. Ini masalahnya marwah bangsa Indonesia. Makanya saya katakan, wah mereka ini termasuk munafiknya besar. Kita sudah buka manuskrip sejarah-sejarah pengkhianatannya Habib Utsman, masih dikatakan soleh. Udah jelas dia masuk ke pemerintah Hindia Belanda, dan pada waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Udah jelas berarti masuk di pemerintahan yang zalim. Faqad khanur rusul fahdharuhum wa'taziluhum. Kalau ulama ini masuk dalam pemerintah yang zalim, maka sungguh dia telah khianat kepada para rasul, dan berhati-hatilah dengan ulama tersebut dan jauhilah. Itu maksudnya si Bahar begitu. Akhirnya dia mendesain di dalam majlis seakan-akan yang amal ma'ruf nahil mungkar mengajarkan kebenaran itu adalah dari klan Ba'alawi, dari Habaib. Pengecut kalau menurut saya. Kalau kita menyampaikan mau kiai, mau ajengan, mau Gus, mau Aang, mau Habib, sama saja. Kalau konteksnya seperti ini, gak bisa. Jadi ini ada pembodohan massal. Sama, apalagi Habib Lutfi mengatakan Habib Utsman bin Yahya ini adalah mufti satu-satunya awalan wa akhiron katanya. Awal dan akhir mufti Indonesia. Sejak kapan Indonesia punya mufti Utsman bin Yahya? Gak ada. Mohon maaf ketua Jatman, ketua Sufi. Yang ngangkat Habib Lutfi itu bukan ulama kita, bukan pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, usulan dari Senok Horgonya. Ingat-ingat, kita punya catatan mau dibuka lagi. Itu loh dibenar-benarkan sama Habib Lutfi. Duh, kalau begitu bagaimana? Nah, ini namanya saya katakan pembodohan massal. Doktrin yang sangat luar biasa. Kalau kita kaji lebih dalam, yang terjadi pada saat ini di Indonesia, berapa banyak dari mereka klan Ba'alawi yang menjilat pemerintah, bahkan dengan kepentingan politiknya mengatasnamakan jargon agama, menggunakan jargon agama, mempolitisasi agama. Banyak. Coba disimak tuh, dari mulai Pilpres kemarin yang istimewa ulama yang mana yang masuk di kategori itu? Kalau kita pahami, ketika Habib Lutfi mengatakan tidak ada mufti di Indonesia sehebat Utsman bin Yahya dan satu-satunya, nggak ada yang lain, lalu apa gunanya? Kayak Abu Yamuh tadi. Abu Yamuh tadi ini mufti Syafi'i yang diakui di tanah Hijaz sampai dini hari. Nggak ada apa-apanya Habib Lutfi itu. Betul. Sampai dini hari para habaib kencing berdiri lah, bisa jadi begitu ya. Kalau ke tempatnya Abu Yamuh tadi, sekalipun Habib Lutfi gak berani, karena Abu Yamuh tadi paham sifat terjangnya para habaib. Gak boleh begitulah. Silakan Anda muliakan klan Anda, tapi ingat Anda itu menumpang di Indonesia. Banyak mufti-mufti kita itu ini mengatakan gak ada satu-satunya tok katanya. Kata itu Habib Lutfi yang mengatakan. Cuman Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya yang mufti Indonesia. Saya pikir siapa yang ngangkat dia? Gak ada yang ngangkat. Logikanya kalau dia mufti satu-satunya, kenapa dia tidak bisa menjadi imam Masjidil Haram? Gak bisa. Yang menjadi imam Masjidil Haram ulama kita kok di zaman itu. Ingat, ini ada pembodohan massal. Hadis yang digunakan oleh mereka seperti Habib Taufik, ketua Robito, sering mengatakan, wah kiai-kiai di sini itu beda jauh dengan Tarim katanya. Diibaratkan seperti anjing yang memakan balung gitu kan? Karena sering gaul dengan pemerintah, dia nggak sadar
Kalau dia sadar dengan hadis ini, harusnya malu. Karena yang pas hadis ini, malam yukhalitu sultan fi zulmi, ini untuk Habib Utsman bin Yahya. Sepakat itu. Sok, siapa yang berani melawan? Ngawur. Makanya saya itu kadang-kadang tak dengerin, kok gini ya. Setiap acara mereka itu memang sengaja didesain sedemikian rupa supaya kita ini jadi budak. Bahkan dengan lantangnya, itu kan ada Habib Quraisy yang sempat berselisih dengan Tuan Guru Bajang itu kan. Itu si Bahar itu berteriak, antum jangan takut, kakekmu itu ada di belakangmu. Maksudnya Rasulullah. Kakek siapa? Ya apalagi kalau sama Abu Yamamagu tahun 2014 sudah saya sampaikan tadi, para habaib aja sampai sum tangan kan begitu. Itu sampai mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka tetap masih membanggakan nasab yang seharusnya mereka mulai menyadari ini masih saja. Jangan takut katanya, karena kakek antum, kakek anak gitu, kakek aneh banget gitu, ada di belakangmu. Wah, ini artinya nggak sesuai dengan konteks hadis tersebut. Sudah mah bacanya salah, gumbar-gembor, teriak-teriak, memberikan makna juga salah. Masyarakat itu perlu penjelasan syarah. Makanya ulama kita produktif dalam mengarang kitab syarah itu biar tidak salah jalur. Diartikan malam yukhalitu sultan semua pemerintah. Lalu pemerintah ini siapa yang memberikan pemahaman kalau bukan ulama? Dari dulu pemerintah dengan ulama itu nggak bisa dipisahkan. Kan begitu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu ayatnya. Tapi pemerintah yang zalim yang dimaksud dengan Rasulullah itu pun nggak boleh kita tinggalkan, tetap harus didampingi untuk diingatkan. Padahal yang lebih banyak makan dari pemerintah, jelas mereka mau kita bongkar bisnisnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin membahas ini. 2 hari yang lalu itu ada yang coba mengancam. Nih, dari saya sebutin nomornya ya. Udah dicek itu, udah tahu kita. Bahkan namanya tahu, istrinya tahu, anaknya tahu. Cuma saking kasihan saja. Ini ancamannya lucu. Karena kita selalu membongkar sejarah-sejarah pengkhianatan dari kadrun-kadrun yang menjadi antek Belanda dari habaib. Dia komennya begini. Karena kebetulan nomor Ustaz Mujib ya. Jadi ada yang neror ke Pak Mujib seperti ini. Nanti saya sebutin jangan namanya nih. Antum katanya gini, gayanya gini. Antum biasalah mukibin begini mukibin. Antum kalau madhab Syafi'i tidak akan buka aib orang. Nah ini secara kalimat ya. Antum kalau madhab Syafi'i tidak akan buka aib orang. Antum kan kiai, tapi otak dan kalbu antum seperti iblis, sukanya buka aib habaib, gitu kan? Berarti kalau narasi kamu yang nelor kita mengatakan bahwa kita sering membuka aib-aibnya habaib, berarti dalam hatinya dia tahu kebusukannya mengakui. Gak bisa mengelaklah siapa saja ketua Jatman, ayo dari manuskrip yang dari Belanda yang kita bacakan, gak akan bisa mengelak siapa saja. Terus Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan umatnya buka aib seseorang, artinya mencaci maki dan sebagainya. Nah terus kalau saya sampaikan habaib yang menjadi junjungan kamu itu, berapa banyak para habaib di Indonesia yang suka membuka aib orang-orang Indonesia sendiri. Bahkan presiden dijelek-jelekan. Pak Jokowi disebut apa? Kodok, semacam-macam. Bahkan sampai Pancasila aja dulu sama si Rizik tuh, cuman dia udah minta maaf, dipantatin. Betul itu. Coba mikir, karena orang ini ditelepon gak bisa, ditelepon di reject, di video call di reject. Beraninya cuman ngancem-ngancem begini. Terus kemudian lucunya lagi ya, saya tidak takut dengan antum-antum, mau dari mana tidak takut. Karena antum sudah bilang habaib kedok politik dan habaib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Antum urusan dengan saya. Saya jawab, kami bukan antum. Kami
Kami adalah aing sudah. Lucu orang kayak gini itu. Ini kalau gak kasihan seluruh, saya udah ngomong kemarin. Orang-orangnya Abuya ini loh, banyak yang di IT itu. Andai kata zolim, 1 hari 2 hari hilang kepalamu loh. Tapi kan masih melihat punya anak, punya istri. Tadi aja kita setorkan langsung kedetek. Namanya kita tahu, anaknya kita tahu, istrinya juga tahu. Masya Allah, kasihan nanti. Nah ini karena sudah dibodohi, terdoktrin ratusan tahun, puluhan tahun, akhirnya begini. Mentalnya rusak, akidahnya pun rusak. Kan begitu. Jangan macam-macam ya, antum kami bukan antum, kami adalah aing gitu. Masya Allah, ini orang-orang yang lucu. Aduh, deh, kalau nggak kasihan dah. Namanya tahu, saya telepon kemarin waktu di Dramayu, saya telepon Gus, di reject, di video call di reject. Wah ini nggak gentle. Artinya orang ini cuma memang hanya nakut-nakut. Indonesia ini kita jangan takut, Indonesia ini negara hukum. Kalau kita menyampaikan tanpa ada data, monggo silakan. Tapi kalau sampai kita sudah menyampaikan sesuai dengan data masih ada yang menuntut, oke, gak apa-apa. Tapi dengan syarat harus ada saksi ahli di persidangan. Begitu. Karena kita mencari kebenaran, saya sering sampaikan, bukan pembenaran. Dari tahunnya, afiliasinya bagaimana Habaib pada waktu itu dengan Belanda. Makanya nggak ada tuh. Zaman Ninja ada gak Habib yang jadi korban? Zaman PKI ada gak Habaib yang jadi korban? Terus kemudian ketika perang di Surabaya, resolusi jihad, ada gak Habaib yang jadi korban? Gak ada. Geger Cilegon tahun 1888, ada gak Habaib yang jadi korban? Gak ada. Aduh, otaknya kira yang normal gerak menjadi bangsa yang sejati. Saya sudah sampaikan, Utsman bin Yahya ini sampai mengatakan ulama Thariqah yang mempelopori Geger Cilegon yang dikomando oleh Syekh Abdul Karim itu fahiyya laisat bisawab, katanya sesat. Bahkan minal hasidin, iri dengki dengan pemerintah Belanda. Bukan iri dengki, masyarakat Cilegon waktu itu ingin mengambil hak kita. Karena pada waktu itu pemerintah Belanda datang ke Jakarta yang pada waktu itu masih menjadi Sunda Kelapa, di bawah pimpinan Kesultanan Banten, direbut paksa dijadikan Batavia yang strukturnya Eropa. Makanya ada ngomong, wah kamu gak tahu sejarah, kamu yang salah baca sejarah. Makanya sampai kapanpun nih, saya tadi si Tohir, siapa aja lah Muhibin, minggir dulu untuk Muhibin. Urusannya ini kita dengan Habaib, dengan Ba'alawi. Percuma kalau kita melawan. Jangan antum, orang Indonesia, panjenengan, Muhibinnya Habaib, kita perang saudara bro. Yang kita butuhkan ini adalah pertanggungjawaban, klarifikasi dari oknum-oknum Habib yang sudah memulai polemik ini dengan menyombongkan dirinya itu, kan begitu. Ini kok ulama kita ditai-taikan, ulama kita dianjing-anjingkan. Padahal saya yang menghormati Habaib sampai sungkem-sungkem itu di Indonesia tok. Di Malaysia nggak gitu-gitu amat. Aduh, masya Allah. Ajur-jum, gitu. Pahami ya? Saya baru berpikir, kenapa di tahun 2014 kok Abuya Mama Gufron nggak mau membeat mereka? Ketika ada para Habaib yang pada waktu itu termasuk ada Habib Soleh Al-Jufri, mutarjimnya Habib Umar bin Hafid, yang sekarang dinobatkan sebagai wali kutub. Walau alam kutubnya saya nggak paham. Dan kemarin saya sampaikan di waktu di Panjalu itu, kan banyak kiai harus tahu. Saya bilang Habib Umar bin Hafid saja dia ngambil ilmu sanad kutubus sita itu dari ulama kita. Kenapa kita harus bangga dengan mereka? Wong dia ngambil dari Syekh Yasin kok, Syekh Yasin Padang. Namun tarjimnya Habib Al-Jufri ini kan beberapa kali datang kepada Abuya dan termasuk para habaibnya. Itu sempat meminta baiat TKN kepada Abuya. Tapi Abah tidak memberikan. Akhirnya kita, ini. Kenapa? Karena yang kita pahami, yang masih murni secara silsilatul masyayikh dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah cuma tinggal tunggal satu tok dari jalur Mama Armin. Yang lainnya ada yang dipenggal lah. Bisa dibuktikan dengan sanad.
Artinya TKN yang menyebar, yang masih murni silsilatul masyayikhnya, itu cuma satu. Hanya dari jalur Mama Armin. Makanya Pekalongan menyuruh utusannya untuk mengambil sanad ke Mama Armin, akhirnya sama Al Lukman sampaikan udah dibawa sama muridnya ke Malang, nggak berani dia. Masya Allah. Aduh, begitulah ya yang ingin saya sampaikan. Saya intinya begitulah. Jadi kita pahami, pokoknya untuk Muhyiddin minggir dulu lah, terserah. Untuk Muhyiddin mau menganggap saya ini Wahabi, saya ini Syiah, saya ini pembenci habaib, dan terserah antum. Ya, kan antum kan Muhyiddin. Tapi dengan terserahnya antum ya kumaing gitu. Harus adil. Artinya Anda punya prinsip, boleh silahkan. Tapi prinsip Anda jangan mengajak kami untuk sesama dengan prinsipmu. Gak boleh. Begitu ya. Sampai kapanpun yang namanya doyib, tamu, itu nggak bisa menguasai tuan rumah. Ada masanya. Wong kita ajukan beberapa pertanyaan kepada mereka dengan manusia, gak ada yang bisa jawab sampai dini hari. Lalu ada orang yang ngomong begini, kamu kan nggak tahu tentang Robito Alawiyah. Ah, Pret, saya sama Abuya pernah ke kantornya Robito Alawiyah. Ya apa sih? Berdua sama Abah Gufron, saya diajak. Waktu itu masih sebelum Taufik. Yang Semit itu siapa namanya lah? Robito Alawiyah, ketua Robito. Enggak hafal saya, soalnya saya bukan Muhyiddin Habib jadi hafal. Ketua Robito. Lupa lagi saya nama yang sebelum ini. Nah, Habib Zain. Nah, kamu tahu ini Iya betul. Waktu itu ketua Robitonya Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith dulu. Tapi memang kita akui, Pak. Kita akui. Ini untuk Muhyiddin ada sedikit kita apresiasi lah. Ketika masih dipegang sama Habib Zain bin Smith, artinya masih terkendalikan. Orang-orang habaib yang muda itu masih bisa diatasi lah, yang sombong-sombong itu. Tapi giliran dengan dipegang Robito Alawiyahnya oleh Taufik Assegaf ini, wah amburadul sudah. Malah makin gini, nanti dulu, Unik masih bertengger di NKRI, santai. Oh itu udah gak kuat ini pegang player, oke? Jadi saya sarankan nih, orang yang ngancem-ngancem kayak gini, kalau kamu memang benar-benar berani, ya datang aja ke pondok, ya. Gak usah ngancem-ngancem di telepon, gak bisa. Yang jelas ketika kamu antum, kami bukan antum, gitu aja sudah. Aduh, ingat ya, pokoknya siapa saja untuk yang menyimak di sini, untuk Muhyiddin yang masih nyinyir dibiarin saja, didoakan saja. Kita jangan sampai pecah belah dengan orang Nusantara sendiri, itu pesan Abuya. Tapi kalau orang luar yang ngucak-ngacik Nusantara, baru kita lawan. Karena target kita bukan teman kita, bukan saudara kita sebangsa setanah air. Begitu.